Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan review dari pertandingan di Liga 1 antara Arema FC versus Persija Jakarta yang berakhir untuk kemenangan Persija Jakarta dengan skor 0-1. Dengan kemenangan ini berarti untuk 3 kalinya secara berturut-turut Persija Jakarta meraih kemenangan dan juga tidak kemasukan gol. Dan untuk sementara Persija berada di peringkat nomor 5. Sedangkan bagi Arema FC dengan kekalahan ini berarti mereka sudah kalah 3 kali, baru 1 kali mencatat clean sheet dari 7 pertandingan dan untuk sementara berada di zona papan tengah, tepatnya di peringkat nomor 9. Seperti yang kita melihat dari pertandingan kemarin malam bahwa sebetulnya Arema FC bermain bagus, bahkan lebih baik daripada Persija Jakarta. Para pemain mereka mendapatkan cukup banyak peluang yang berbahaya atau yang kita kenal dengan istilah kerennya peluang emas. Ada dari Adam Alis, ada dari Ilham Udin, ada dari Adam Alis lagi, ada dari Abel Kamara, ada juga dari John Alvarizzi. Sedangkan dari Persija Jakarta memang mereka kesulitan untuk bisa menahan gempuran dari para pemain Arema FC. Tetapi saya melihat stamina dari para pemain sudah jauh membaik daripada di 2 atau 3 pertandingan awal musim ini. Artinya sepanjang 90 menit saya tidak melihat lagi para pemain Persija itu tampak kelelahan. Sehingga mereka juga bisa memberikan counter pressing. Kenapa saya katakan counter pressing? Karena yang saya melihat cara pressing dari Persija Jakarta di pertandingan ini berbeda dibandingkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Jika di pertandingan-pertandingan sebelumnya Persija sering melakukan high pressing, maka di pertandingan ini mereka mengandalkan low or mid block pressing. Artinya mereka menunggu di lini tengah atau juga di lini pertahanan untuk bisa menyerap tekanan yang dilakukan oleh para pemain dari Arema FC. Apa yang perlu dilakukan ketika sebuah tim mendapatkan tekanan luar biasa dari tim lawan? Yang mereka perlu lakukan adalah koordinasi yang rapi untuk bisa keluar dari tekanan tersebut. Itu sebetulnya bisa dilakukan oleh para pemain Persija Jakarta, tapi ketika mereka mau recover, terlihat para pemain yang berada di lini pertahanan atau juga di lini tengah sering terlambat. Maka itu Arema FC beberapa kali bisa mendapatkan peluang dengan fast break yang biasa mereka lakukan. Dan seharusnya itu dalam 30 menit awal Arema FC sudah unggul minimal dengan 1 gol. Jadi tampak jelas di menit-menit awal para pemain dari Arema FC ini ngegas. Sebaliknya dari Persija Jakarta tampak jelas para pemain terlambat panas, sehingga mereka membutuhkan waktu untuk bisa keluar dari pressure yang diberikan oleh para pemain Arema FC. Awalnya saya melihat para pemain Persija Jakarta lebih banyak mengandalkan long ball passing. Ternyata itu tidak efektif. Namun ketika para pemain Persija Jakarta lebih banyak mengandalkan umpan-umpan pendek, barulah mereka bisa keluar dari tekanan Arema FC secara baik dan juga efektif untuk bisa menciptakan peluang. Sehingga sebelum turun minum atau sebelum halftime, Kremenchek bisa mencetak gol di pertandingan ini kan teman-teman. Jadi bagi sebuah tim teman-teman, ketika mendapatkan gempuran dari tim lawan, mereka pertama harus bisa keluar dari tekanan tersebut dan kedua bermain efektif untuk menciptakan peluang. Jadi seperti yang pernah saya katakan di salah satu konten dari channel YouTube Triple B, bahwa bagi sebuah tim di sebuah pertandingan yang paling penting adalah efektif untuk menyelesaikan peluang yang mereka dapat. Gak harus selusin peluang. Cukup 2 atau 3 peluang yang berbahaya tapi harus bisa mencetak gol dan tentunya kemudian bertahan secara benar dan baik. Dan juga tentu form dari Andri Tani ya yang lagi bagus-bagusnya kembali terlihat di pertandingan kemarin malam teman-teman. Banyak save yang dia lakukan yang menggagalkan upaya dari para pemain Arema FC untuk mencetak gol. Dari segi permainan memang Arema FC terlihat lebih rapi dalam proses menyerang, tapi ketika bertahan sebetulnya mereka juga punya masalah yang sama dengan Persija Jakarta. Para pemain sering out of position. Maka itu gol Kremenchek kita bisa melihat dia langsung berhadapan dengan Sergio Silva one on one. Dan Kremenchek ini kan pintar juga. Dia tidak terlalu lama menguasai bola, dia langsung memilih shooting dan ternyata dia bisa menjebol gawang dari Adilson Maringa. Jika teman-teman juga menonton pertandingan dari Persija Jakarta lawan Persikabo, Kremenchek mendapatkan umpan yang serupa dan juga peluang yang sama. Sama seperti di pertandingan kemarin malam, bedanya dia gagal mencetak gol. Itu lawan Persikabo di menit-menit awal, Ferrari yang memberikan umpan kepada Kremenchek dan dia juga sudah one on one dengan pemain bertahan dari Persikabo. Dia shooting tapi bisa di-save oleh penjaga gawang dari Persikabo. Jadi terlihat nih format permainan dari Persija Jakarta nih
memang cukup unik teman-teman. Artinya mereka tidak perlu terlalu lama menguasai bola, tidak perlu juga terlalu banyak melakukan passing, tapi passingnya itu efektif ke lini depan. Tinggal sekarang bagaimana koordinasi di lini pertahanan harus lebih rapi lagi. Karena beberapa kali para pemain Arema FC bisa melakukan pergerakan cepat untuk mempenetrasi lini pertahanan dari Persija Jakarta. Mungkin juga karena formasi yang berbeda dipakai oleh Thomas Doll. Karena kan kali ini kalau saya melihat secara bertahan, ada 4 pemain bertahan, mungkin 5 juga ya, dengan adanya Kudala yang sering juga turun ke lini pertahanan. Ketika menyerang memang kembali dipakai skema 3 center back. Tapi ketika bertahan ini tampak fullback ini mungkin masih mengira bahwa dia berperan sebagai wingback, maka itu beberapa kali mereka out of position. Ada Firza Andika dan juga kemudian Frankie Misa. Tapi overall kita bisa melihat ketahanan dari para pemain Persija yang bisa membuat mereka keluar sebagai pemenang. Nah, jalannya pertandingan juga kita bisa perhatikan kan bagaimana para pemain Persija itu bolak-balik terlibat duel yang keras di lini tengah. Itu perlu mereka lakukan. Karena juga sama seperti Arema FC, Persija juga sebetulnya mengandalkan 2 gelandang bertahan karena Kudala saya melihat bermain sedikit tinggi hingga ke lini tengah. Jadi mereka perlu juga melakukan counter pressing dari pressing yang dilakukan oleh Jayu Saryono dan juga Renshi Yamaguchi. Dan Persija memang tidak banyak mendapatkan peluang yang berbahaya. Dari catatan saya hanya 3. 1 gol Kremencik, kemudian Kremencik juga mendapatkan peluang dari umpan Firza, kemudian Abdullah Yusuf Helal seharusnya tuh sudah mencetak gol, dia sudah one on one, sayang banget kan dia miss. Jadi sebetulnya problem finishing juga ada di Persija Jakarta. Kalau kita menonton pertandingan-pertandingan sebelumnya banyak peluang terutama di babak pertama, namun kali ini mereka benar-benar bisa menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan yang menurut saya karena para pemain berjuang ekstra keras. Ini benar-benar perjuangan yang luar biasa karena gak gampang tentunya mengalahkan Arema FC di kandang mereka sendiri. Ini adalah kekalahan pertama bagi Arema FC di kandang mereka sendiri dan Persija bisa kembali meraih kemenangan di kandang Arema FC setelah 19 tahun. Sudah cukup lama. Jadi ya tentu Thomas Doll melakukan sebuah perubahan yang signifikan ya bagi Persija Jakarta. Dan saya masih ingat teman-teman, ketika saya ada membuat konten tentang Thomas Doll saat dia pertama kali ditunjuk oleh manajemen sebagai pelatih baru, ada banyak komentar-komentar yang sarkastik atau juga sinis ya di kolom komentar channel YouTube Bola Bung Binder di bawah konten tersebut, bahwa mana mungkin Thomas Doll bisa mengubah performa dari Persija Jakarta. Para pemain Persija banyak yang tua, para pemain Persija kalahlah kualitasnya dengan tim-tim lain. Tapi ternyata sekarang kita lihat mereka berada di zona papan atas. Banyak para pemain muda Persija Jakarta juga yang bersinar. Buktinya ada 10 pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong ke Timnas U19. Sudah sering saya jelaskan bahwa Persija Jakarta ini punya stok atau punya banyak pemain muda yang memang punya potensi menjadi pemain besar. Silakan teman-teman bisa menonton ulang beberapa konten dari channel YouTube Triple B tentang Persija. Beberapa kali saya katakan itu. Pelatih harus bisa mengoptimalkan mereka dan itu dilakukan oleh Thomas Doll. Bahkan dari 10 pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong sementara baru dilepas 5 karena 5 lainnya menjadi bagian dari tim inti. Nah, artinya pelatih ini tahu untuk bisa memaksimalkan sumber daya pemain yang dia punya. Arema FC sebetulnya materi pemainnya bagus. Menurut saya setara dengan Bali United dan juga Persib Bandung. Tapi kadang-kadang juga kita bisa melihat tim ini tidak bisa bermain dengan mengandalkan strategi counter attack atau juga high pressing. Sebetulnya mereka melakukan high pressing tapi saya melihat masih ada kekurangan. Jadi kekurangan itu terlihat ketika di lini tengah para pemain jaraknya cukup jauh dengan pemain yang berada di lini depan. Maka itu sering ada ruang yang terbuka. Kemudian counter attack. Sebetulnya Arema FC dalam beberapa proses counter attack itu cukup baik, bisa mengalirkan bola ke depan, tapi efektivitasnya jarang kita lihat. Artinya tidak selalu mereka bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Dan ketika ada peluang yang berbahaya pun, para pemain mereka sering miss. Ya, ini yang saya pikir perlu dibenahi oleh Coach Almeida. Padahal musim lalu yang saya perhatikan Arema FC itu bermain dengan skema low or mid block seperti yang dilakukan Persija Jakarta kemarin malam dan itu sebetulnya berhasil kan. Buktinya Arema FC musim lalu bersaing di papan atas. Ya, tentu masih ada harapan bagi Arema FC untuk bersaing di papan atas jika para pemainnya bisa lebih efektif lagi dalam menyelesaikan peluang-peluang yang mereka dapat. Dan juga yang kedua, perlu ada sinergi yang baik antara pemain yang berada di lini tengah sebagai gelandang bertahan dan juga 2 center back. Kalau enggak, akan sering terjadi situasi one on one dengan para pemain tim lawan dan itu bisa menyulitkan tentu para pemain bertahan dan juga Adilson Maringa.
Dari Persija Jakarta, so far so good. Memang permainan mereka belum 100% rapi, tapi perlahan-lahan Thomas Doll bisa melakukan sebuah perubahan yang kita lihat bukan saja dari segi hasil akhir, tapi juga dari cara bermain. Seperti yang tadi saya katakan, saya ulangi lagi, belum 100% rapi, tapi bisa rapi jika para pemain bermain secara disiplin seperti yang mereka tunjukkan kemarin malam. Rico bermain baik dalam posisi yang berbeda. Tinggal sekarang bagaimana Coach Thomas Doll ini bisa lebih memaksimalkan peran para pemain agar mereka bisa jauh lebih baik finishingnya. Kemudian yang kedua dalam cara bertahan. Cara bertahan ini sangat penting teman-teman, karena sebetulnya Persija dari game ke game sering kecolongan dari serangan para pemain tim lawan. Mungkin karena para pemain itu juga terlalu fokus dalam upaya mereka membangun serangannya, sehingga sering terlambat turun ke posisi mereka. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kudela not bad, bermain sedikit ke tengah. Dan kita melihat Hansa Muyama sudah mulai membaik. Hanif yang memberikan umpan kepada Kremenchik. Dan juga Abimanyu luar biasa ya, umpan-umpannya tuh lebih sering akurat, umpan-umpan visioner ya, itu istilah kerennya. Dan dari Arema FC ya kita tunggu nanti kebangkitan mereka seperti apa, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa materi pemain mereka bagus banget. Kalau kita melihat starting lineup dan juga pemain-pemain yang di bangku cadangan nih sama bagusnya, apalagi mereka punya banyak stok striker ya, seharusnya mereka bisa mencetak lebih banyak gol lagi. Dan ini Arema FC yang berbeda daripada musim lalu, karena di musim ini yang saya perhatikan di awal musim mereka berani bermain terbuka ya, jadi nggak mengandalkan compact football dan kemudian hanya coba untuk menunggu peluang agar bisa menyerang ke pertahanan tim lawan, tapi mereka berani bermain terbuka. Ya resikonya tentu lini pertahanan akan bisa terekspos, maka itu lini tengah itu harus lebih dekat jaraknya ke lini belakang, dan para pemain harus bisa memaksimalkan peluang yang mereka dapat. Bagi Persija Jakarta harus lebih rapi lagi dalam cara bertahan mereka. Sejauh ini Andri Tani masih terus-menerus bisa melakukan penyelamatan yang gemilang, tapi para pemain bertahan juga harus bisa lebih baik dalam mengantisipasi serangan dari para pemain tim lawan. Ya, semakin seru persaingan di papan atas dari Liga 1 musim ini teman-teman. Kita tunggu nanti bagaimana persaingan yang akan berlanjut dari pertandingan-pertandingan selanjutnya, di mana kita tahu sekarang ada Borneo FC, ada Bali United, ada Madura United, ada Persija Jakarta, dan kita masih tunggu kebangkitan tim-tim lain yang sementara ini masih tertahan di zona papan tengah atau juga di papan bawah. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.